Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Nastaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nastaghfirullahal azim. Ampuni kami ya Allah atas semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa mertua kami, ampuni dosa istri kami, anak-anak kami, keluarga kami, cucu kami, keturunan kami, ahli kubur kami, murid kami, guru kami, semua orang-orang yang mencintai kami. Ampuni semua mereka ya Allah. Ampuni orang-orang yang telah menonton dengan sukarela menonton kami, walaupun kami bukan siapa-siapa, kami nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, tapi semoga di sini ada keberkahan dan semoga yang menonton kami semuanya dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala bareng-bareng. Amin. Hilang risau gembira bergurau di tengah alam cintamu terhimbau. Langit biru rerumput menghijau satwa berkalau semua memukau. Cinta, cintaku padamu alam negeriku tanah subur selalu indah. Bangga, banggaku padamu alam negeriku tempat kami menjelajah. Keren kan? Itu salah satu lagu yang diberikan oleh pembina kami ketika kami dulu pramukaya. Kalau dikelentek mas bro, mbak bro, kalau kulit ini disobek gitu kira-kira darahnya bukan merah ini tapi putih, yaitu air kelapa. Insya Allah ya, kelapa itu tumbuh di mana-mana. Begitu filosofinya pramuka zaman dulu itu. Semoga manfaat dunia akhirat. Semua guru-guru kami, pembina kami, semua orang-orang yang telah mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan kepada kami di pramuka dan dimanapun saja mereka berada, semoga senantiasa dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dibahagiakan oleh Allah ya, senantiasa didekap, dirangkul oleh rahmat Allah dalam suka maupun senang. Amin. Tanpa mereka kami bukan siapa-siapa, tanpa mereka kami nggak bisa apa-apa. Semoga rahmat Allah turun kepada semua guru-guru kami, terutama orang tua kami. Amin. Di kampung halaman. Jangan ragukan kecintaan kita kepada negeri ini. Kenapa? Kita lahir di sini, kita dibesarkan di sini, kita belajar di sini. Kita sekarang ini udah gede nih, nyari keberkahan, nyari uang, nyari nafkah dunia akhirat. Ya di sini membesarkan anak, ya di sini membangun keluarga, ya di sini rumah tangganya dibangun sesuai dengan syariat Islam, ya di sini bergaul dengan masyarakat, ya di sini. Maka seyogianya ya, seyogianya orang-orang yang merasa aku ini Indonesia, maka seyogianya harus mencintai Indonesia lebih dari apapun ya. Tapi cintanya ini dilandaskan pada cinta kepada Gusti Allah. Karena cinta pertama dan utama adalah Gusti Allah, kemudian Gusti Kanjeng Rasul Muhammad SAW dan perjuangan Islam. Baru kemudian mencintai orang tua kita, mertua kita, anak kita, istri kita, kaum muslimin, semua begitu ya. Dan bisa jadi kaum muslimin itu ya ditempatkan di posisi yang lebih tinggi daripada kecintaan akan nasab kita. Kenapa? Karena hakikat persaudaraan seorang muslim itu adalah diikat oleh bukan darah, tapi diikat oleh ukhuwah Islamiyah. Ketika Tuhannya satu, Allah Subhanahu wa taala sama, ketika Rasulnya sama, yaitu Gusti Kanjeng Rasul Muhammad SAW, ketika agamanya sama Islam, ketika kitabnya sama Al-Qur'an, gitu kan, ketika kiblatnya sama, yaitu di mana? Di Mekah gitu kan. Ka'bahnya itu sama. Insya Allah. Ketika apa lagi? Ya, ketika ukhuwah kita itu sama, maka itulah yang bisa mengikat kita dunia akhirat. Maka kecintaan terhadap negeri harus dibangun di atas kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Bagaimana cara mencintai Allah dan Rasulnya? Yaitu menerapkan syariat Islam secara total. Loh, itu bagaimana itu dengan orang-orang yang nggak Islam? Apakah mereka kemudian menjadi kaum yang termarginalkan, menjadi kaum yang minoritas? Tidak, saudaraku. Bahwa Islam itu di situ ada adil, ada keadilan, ya, ada keadilan. Tidak ada keadilan tanpa Islam. Begitu. Sehingga kalau ngomongin Islam di situ ada kemaslahatan, di situ ada keadilan, maka jangan ragukan Islam. Bahkan teman-teman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rusaknya tatanan negara, rusaknya ekonomi negara, rusaknya politik suatu negara, rusaknya kebudayaan suatu negara, rusaknya pergaulan antar manusia di dalam satu negeri, dalam satu negara. Itu kenapa?
Karena Islam tidak dipakai, karena Islam jauh dari kehidupan, karena nggak pakai Islam Mas Bro, Mbak Bro, karena tidak diterapkan syariat Islam di muka bumi ini. Loh aku kan sholat, loh aku kan zakat, loh aku kan haji, loh aku kan sedekah, loh aku kan puasa, loh aku kan begini, senyum pada tetangga, loh aku kan cari ilmu agama, loh aku kan begini. Loh aku kan menutup aurat. Loh iya Mas Bro, Mbak Bro, itu yang kita lakukan, yang disebutkan di awal tadi itu adalah dimensi apa? Dimensi diri kita dengan Gusti Allah dan dengan diri kita sendiri. Aku kan berakhlak, aku kan menutup aurat dan sebagainya. Bagaimana dimensi antara diri kita dengan manusia yang lain, dengan alam yang lain? Nanti dulu kawan. Betapa banyak syariat Gusti Allah yang nggak diterapkan di muka bumi ini, khususnya di mana? Di negeri tercinta kita. Betapa banyak, wakil Pak, ekonominya belum menjalankan prinsip ekonomi Islam yang berkeadilan sosial, masih pakai prinsip riba gitu kan. Kemudian apa banyak sekali, kemudian perjudian masih ada, narkoba banyak, perzinahan banyak, hamil di luar nikah banyak, poligami itu dinyinyirin, tapi kemudian perzinahan, pacaran, hamil di luar nikah itu nggak apa-apa, asalkan suka sama suka. Bahkan ada tren kecenderungan, ada beberapa kalangan tuh yang melakukan poliandri, istrinya satu, suaminya banyak, naudzubillah, itu kan zina Pak. Terus pembunuhan merebak di mana-mana, penjarahan, perkosaan merebak di mana-mana, korupsi, koruptor itu wakeh, sumbu subur, tikus-tikus berdasi itu di mana-mana. Wah, itulah bagaimana itu ya? Politiknya itu politik Machiavelli, tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Asal perutku kenyang, asal dirimu bisa mengenyangkan perutku nih, yuk jadi temanku. Tapi kalau suatu saat ada yang bisa mengenyangkan perutku di teman yang lain, dirimu udah nggak bisa mengenyangkan perutku, jangan jadi temanku. Begitu. Kawan dan lawan tuh nggak ada yang abadi, yang abadi adalah kepentingan semata. Esok dele, sore tempe. Meni bosok gitu. Dele tempe bosok busuk gitu. Ya begitu, mencela ya. Ibarat tahu itu dibolak-balik gosong Pak. Ya tambah nggak enak untuk dimakan. Jamaah pemirsa, bagus saya Purnomo channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iki melajenang di sini. Arai kemana ini? Terjadinya kerusakan yang banyak terjadi di negeri-negeri, terutama negeri kaum muslimin, negeri-negeri yang notabene ini harusnya ini sejahtera makmur, karena secara cuaca mendukung, kemudian sumber daya manusianya banyak kaum muslim, tapi kenapa kok banyak fakir miskin, kemudian kesehatannya bermasalah, ekonominya bermasalah, pendidikannya bermasalah, sistem politik, pertahanan, keamanan semuanya bermasalah. Kenapa? Karena nggak ada Islam. Begitu tuh. Bahkan kemudian ketika kita itu berusaha untuk lama diahin tanpa kekerasan, kita melakukan tindakan persuasif, kita melakukan ada dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, untuk apa itu? Berpikir ya, fikriyah, dakwahnya itu fikriyah tanpa kekerasan, itu pun dicap radikal, dicap teroris, dicap anti kebinekaan, anti NKRI, anti macam-macam, cap kemudian bibit teroris, macam-macam. Ya, gimana mau maju coba? Suatu negara itu pinginnya kan baldah thayyibah warabun ghafurun. Pinginnya negara ini dilimpahkan, dicukupi, dicurahi apa itu? Dilimpahi, dicukupi, dicurahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukumnya Allah sendiri dicampakkan ke piye ceritanya gitu. Jangankan kepada Gusti Allah, kepada orang nih ya, kepada orang. Mas Bro, sampean tak kasih HP ki Mas Bro, tak pinjemi atau tak kasih lah Mas Bro ya. Tak pinjemi, tak kasih HP ini. Tolong jaga baik-baik. Ternyata yang dititipi atau bahkan ketika yang dikasih itu tidak menjaga dengan baik. Ada HP dibuat palu-palu. Tok gitu. Ya kurang ajar gitu kan. HP ini harusnya buat apa? Dibuat HPO begini. Dibuat nonton sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, dibuat membaca sesuatu yang berguna, dibuat untuk nyari kamus, kan ada di sini kamus. Untuk nyari kamus ada, digunakan untuk melihat Al-Qur'an bisa, digunakan untuk melihat hadis bisa, untuk mencari ilmu, untuk menambah wawasan ya, untuk update berita-berita Islam terkini, bagaimana kemudian menyelesaikan permasalahan negara yang sudah kadung carut-marut begini. Lah begitu. Ternyata HP-nya tuh gak tahu. Otaknya barangkali begini nih.
waduh aku mau palu-palu ini, karena palu nggak ada maka aku pakai HP. Tok 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 tok. Lah kurang ajar ya, maka si pemilik HP yang duluan ini ya nggak akan terima lah. Wis kau itu dikasih HP kayak gini, wis lain kali nggak akan ku kasih lagi. Lah kira-kira gambarannya begitu. Apalagi Tuhan semesta alam, Tuhan Rabbul Alamin, ketika umatnya dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, dikasih semua dari atas hingga ke bawah ini secara individu sempurna, kemudian dikasih alam yang masya Allah, apalagi negeri tercinta kita Zamrud Hatulistiwa loh Pak. Tanah kita apa itu, bukan tanah biasa, tanah surga kita itu. Tongkat kayu ditanam jadi tanaman, apa tongkat kayu, pokoknya nancep kelor, nancep singkong, nancep macam-macam lah, itu jadi tanaman tuh ya, suburnya masya Allah. Kalau di negeri-negeri yang panas atau yang dingin hanya ada beberapa menu selera makanan. Tapi di Indonesia mulai dari rawon Jawa Timur, kemudian soto babat Lamongan, kemudian sampai nasi padang yang agak nyemek-nyemek apa itu, yang agak panas-panas. Panas apa sih? Kayak nyegrok-nyegrok begitu ya, ada banyak rempah-rempahnya. Kemudian gulai sate, kemudian kalau di Banten rabek. Di Jawa Timur rabek nggak ada. Di Jawa Timur itu gulai sate itu udah enak, krengsengan tuh seenak wis. Di sini rabek itu masakan bisa kambing, bisa sapi, bisa ayam sih, nggak terlalu ada uangnya. Tapi secara umum rabek itu kambing, kemudian dimasak nyemek-nyemek begitulah ya, sedikit kuahnya, kemudian pedesnya masya Allah, bukan pedes cabai tapi pedes merica dan yang lain-lain. Enak sekali. Ada nasi kebuli, ada ini, ada sayur bening, sayur kelor, sayur sop. Apa yang nggak ada di Indonesia? Semuanya ada. Semua jenis buah itu masya Allah ada itu. Tetapi ketika rakyatnya, negaranya kurang bersyukur dengan nggak menerapkan syariat Allah secara total, masya Allah. Tidak hanya kaum muslimin yang sengsara, kaum non muslim itu juga sengsara Pak. Pajaknya mencekik rakyat, koruptornya itu berpesta pora di bawah. Apa itu, kok di bawah sih, berpesta pora di atas penderitaan rakyat. Apa ya gak mikir sih, ya kan? Kita itu ingin perubahan dengan menerapkan syariat Islam. Yuk maka terapkan syariat Islam. Tapi orang-orang yang punya narasi-narasi jahat, orang-orang yang punya pikiran yang jahat, membuat narasi, membuat fragmen, membuat paradigma. Orang yang ingin menerapkan syariat Islam itu anti kebinekaan, ini begini-begini. Allah zaman Rasul dulu itu Pak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah jadi nabi dan rasul, kemudian berapa tahun di Mekah itu lebih kurang 13 tahun ya. Kemudian di Madinah 10 tahun. Ketika di Madinah beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpinnya kaum muslimin. Tegak daulah Islam pertama di Madinah itu citizen apa citizen sih? Itu penduduknya itu enggak hanya muslim, Pak. Enggak hanya muslim ya, dicek di sirahnya lah ya. Enggak hanya muslim, ada orang Islam muslim ya yang terdiri dari Muhajirin sama Ansor, kemudian ada Yahudi, kemudian ada Nasrani, ada orang yang kafir, orang yang apa itu kafir Majusi dan yang lain lah pokoknya ya. Jadi tapi mereka itu bisa hidup tenang, tentram di bawah naungan syariat Allah, syariat Islam. Masya Allah, masya Allah. Jadi pingin nggak sih negara kita itu terbebas dari cengkeraman apa ini ya, dari cengkeraman krisis ini. Apalagi sekarang ketika kita diuji oleh satu makhluknya Allah ya, yang menunjukkan kemahaperkasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang tak kasat mata Pak, makhluk yang nggak bisa kita lihat Pak, tetapi bikin geger dunia persilatan. Bikin geger seantero dunia, nggak hanya Indonesia ya, yaitu Mbak Corona ya, neng COVID-19 20, 21, 22 pokoknya begitulah ya. Masya Allah, masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak baca sholawat, banyak baca istighfar, kembali kepada Gusti Allah. Yuk kita dekat sama Gusti Allah dan berusaha untuk menerapkan syariat Allah di muka bumi. Jangan ada kebencian terhadap Islam, jangan ada dusta di antara kita ya. Insya Allah negeri ini akan berkah dengan diterapkan syariat Islam. Dan kami benar-benar cinta kepada negeri ini, makanya kami ngomong gini gue loh. Kami ngomong untuk menyadarkan terutama diri kami yang masih bodoh, yang hina, yang banyak khilafnya. Yuk bagus, sadar bagus. Wis aja macam-macam wis nek dunya iki sak macam wae, dadi menungso sing taat nang Gusti Allah. Wis titik. Ya, aja macam-macam wis, jangan pilih hukum-hukum yang waneh-waneh jangan ya.
Meskipun orang-orang itu banyak yang membenci akan kebangkitan Islam, membenci kebangkitan kaum muslimin, mengait-ngaitkan, aduh Gusti Husain jatuh. Anak saya ini mantap jiwa. Ya wis gak apa-apa. Ya, ini lagi. Teman-teman, hati-hati kakak. Oke lagi ya. Allahumma sholli sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon dukungan, mohon doa restunya, dan yuk kita sama-sama berjuang untuk menerapkan syariatnya Gusti Allah di muka bumi ini, enggak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Karena syariat Islam itu ibaratkan mata air, Pak, yang terus menerus yang terus menerus akan mengalirkan air kehidupan dan akan bisa dengan izin Allah menumbuhkan menumbuhkan tanaman-tanaman di sekitar atau yang dilewati mata air tersebut. Masya Allah. Dan yakinilah bahwa kerusakan utama di muka bumi ini karena apa? Karena kemaksiatan manusia, dan kemaksiatan utama manusia itu yaitu tadi, orang gelem, nggak mau, merasa sombong congkaknya, merasa takabur, merasa ujub, merasa aku lo gede, nggak butuh dengan syariat Islam, nggak butuh dengan syariatnya Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita tuh hina, kita tuh dari setetes mani yang nggak ada artinya, nggak ada harganya, bahkan baunya yang jijikkan gitu. Tapi kemudian ketika sudah disusun lewat peristiwa biologi, kimia, macam-macam yang kemudian dipelajari oleh manusia di masa kekinian, yang itu sudah diciptakan dengan sangat detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diatur di alam kandungan itu begini dikasih ruh, kemudian disempurnakan gen, kromosom, macam-macam ya. Dari makhluk yang sederhana menjadi menjadi loh Kak, jatuh Kak. Dari mikro menjadi makhluk yang makroorganisme, menjadi makhluk yang sudah gede. Janganlah sombong kita dengan tidak mau diatur oleh hukum Allah. Sampun wis, saya tutup dengan surah Ar-Rum ayat 27. Hati-hati kakak, kalau gini lah, udah 2 kali mau jatuh, yang satu jatuh, yang kedua, ini anakku ini keren sekali ya, ganteng sekali, melu wae syuting. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'una. Telah nampak nyata ya kerusakan di muka bumi dan di lautan. Kenapa? Bima kasabat, karena dipengaruhi, karena adanya ya, karena kelakuan manusia sendiri, aydin nas, begitu. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah timpakan, agar Allah agar si manusia-manusia yang sudah berbuat fasad, kerusakan itu mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah timpakan azab kepada orang-orang yang fasik tersebut, sebagian daripada yang mereka kerjakan. Begitu. Ketika orang itu sudah goyang-goyang, sudah mabuk laut ya, sudah goyang dompet begini nih, sudah wis gak ngerti Tuhane sopo, iki bagaimana begitu, tidak mau diatur oleh hukum Allah, akhirnya ada gempa dewor, ada tsunami dewor, ada neng covid ya, mbak corona ceger, kemudian terjadinya pemimpin-pemimpin yang zalim. Oh masya Allah, masya Allah, masya Allah. Itu kenapa? Ya kita ngacalah introspeksi kepada diri kami sendiri. Bisa jadi banyak bermaksiat, belum kembali sama Gusti Allah. Bisa jadi banyak aturan-aturan Allah yang tidak diterapkan. Maka liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Wis rasano kuwi, rasano. Enak ta? Begitu kira-kira ya. Kira-kira begitu itu. Jadi kalau menisbatkan kebaikan kepada Gusti Allah, menisbatkan keburukan itu ya pada diri kita. Ada kemiskinan yang terstruktur, kemudian ada kesehatan yang sudah kacau beliau layanan kesehatan gitu kan. Wis pokoknya waneh-waneh pokoknya sekarang itu, bahkan kemudian menuduh aktivis Islam yang ingin menerapkan syariat Islam dengan intoleran atau macam-macam, bahkan sampai melaporkan, itu hati-hati kualat itu ya. Bahkan sampai ada pejabat yang kemudian menuduh aktivis Islam yang kemudian good looking. Kalau saya ini good looking enggak sih? Wis terserah wis karepe. Yang penting saya begini.
menuduh aktivis Islam yang good looking, yang bahkan fasih bahasa Arab, kemudian hafidul Quran, masuk masjid, kemudian menyebarkan paham radikal itu lah, ya wis nuduh-nuduh sembarangan. Lah gak bener sih, Pak. Begitu. Ayo balik. Ayo tobat. Kita mengajak pada diri kami dan orang-orang semuanya ya. La'allahum yarji'un, agar mereka itu yarji'un, mereka itu kembali pada Gusti Allah. Ingat ya, Gusti Allah itu tidak kejam. Gusti Allah itu memberikan ujian, cobaan, bahkan azab sekalipun. Naudzubillah, tapi jangan. Semoga negeri ini dijauhkan dari azab Allah. Meskipun banyak ya Allah, meskipun banyak penduduknya, rakyatnya yang kemudian nantang panjenengan Gusti, panjenengan ampuni ya Allah, sadarkan mereka ya Allah, satukan hati-hati kami dengan umat ini ya Allah, satukan para pengemban dakwah dengan umat ini ya Allah, untuk sama-sama menegakkan hukum-Mu ya Allah, dan menebarkan Islam rahmatan lil alamin kepada semuanya, enggak hanya kaum muslimin tapi seluruh umat manusia, enggak hanya manusia, bahkan jin pun merasakan rahmatnya, bahkan kucing-kucing di jalanan merasakan rahmatnya, bahkan semut-semut yang di liang tanah itu merasakan manfaatnya ya Allah. Semoga syariat-Mu segera tegak ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kenapa rusake bangsa ini bukan karena apa-apa sebenarnya? Ya memang bisa jadi dua faktor ya. Faktor pertama memang itu bencana yang mutlak murni dari Allah. Tapi kebanyakan sekarang tuh faktornya itu yang kedua. Bisa babi ma'asin nas. Karena sebab apa? Kemaksiatan manusia. Wa dzunubihim. Dan dosa manusia. Ya Allah, taubatan nasuha itu bukan sekedar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bukan sekedar itu. Taubatan nasuha itu tubu ilallah, taubatan nasuha itu kembali pada Gusti Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubatan nasuha itu maknanya adalah apa kira-kira yang belum diterapkan hukum Allah di muka bumi? Ya itu terapkan. Begitu ya. Allah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Ai min qablikum. Melaku sira kabeh ya, berjalanlah kalian semua di atas muka bumi ini, begitu. Maka lihatlah bagaimana keadaan, bagaimana akibat orang-orang sebelum banyak kemudian kaum itu di bumi hanguskan, dibinasakan oleh Allah karena kemaksiatan mereka. Kita ingin seperti itu. Jangan Pak, kaum Samud, kaum Ad, kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, ya Allah. Kemaksiatan itu di samping mendatangkan murka Allah, maka mencelakakan enggak hanya diri kita, tapi anak cucu keturunan kita yang enggak ada dosanya nih, kayak anak saya nih. Misalkan saya banyak maksiat pada Gusti Allah, maka yang disusahin sama Gusti Allah enggak hanya saya, tapi anak saya juga. Nah, jangan. Ya segera bertobat kita semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada selama penyampaian ini ada sesuatu yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Insya Allah kalau panjenengan nonton, jazakumullah khairan katsiran, terima kasih, semoga ada hidayah. Enggak nonton pun enggak masalah gitu ya. Karena sudahlah ya, yang membolak-balikkan hati itu Gusti Allah. Kami mengharap kepada Gusti Allah akan ridhonya semata, akan restu Allah semata, bukan kami ingin viewer atau subscriber atau apa. Enggak. Karena pengikut itu adalah ujian bagi kami ya. Subscriber itu ujian, follower itu ujian, orang-orang murid-murid yang banyak itu ujian. Maka kalau memang kami belum layak, belum pantas, ya wis gak masalah, gak ada yang nonton ya gak masalah. Yang penting ini menjadi tabungan kami ketika kami nanti telah meninggal dunia. Matur suwun ngapunten, semoga negeri kita dihindarkan dari segala malapetaka, mara bahaya dunia akhirat, dan semoga Allah segera mengentaskan segala krisis multidimensi di negara kita ya. Dan semoga Allah menolong kita semua dengan ditegakkannya syariat Allah di muka bumi ini, terutama di Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum jami'an wal afu minkum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak omong, banyak salah, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.